Shalom, apa kabar Jemaat Gemim Gloria Jakarta Selatan, para simpatisan dan pendengar yang setia renungan pagi Jemaat Gemim Gloria Jakarta Selatan. Saya berharap kita semua dalam keadaan yang baik, semangat apapun keadaan kita saat ini. Berkat Tuhan tak ternilai selalu kita rasakan, termasuk di pagi hari ini. Sebelum memulaikan aktivitas pada pagi hari ini, mari kita merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari berdoa. Ya Allah, Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur atas segala kasih, kemurahan, dan rahmat-Mu yang begitu besar bagi kami semua. Terima kasih Tuhan atas perlindungan dan berkat-berkat Tuhan yang Engkau limpahkan dalam hidup ini. Kami memohon ampuni kami dari kesalahan dan dosa, dan anugerahilah kami hikmat-Mu untuk bisa hidup menurut kehendak Tuhan. Bukalah hati dan pikiran kami untuk menerima firman-Mu, menerima kebijaksanaan dan petunjuk Tuhan lewat pembacaan Ulangan pasal 31 ayat 11a. Anugerahilah kami untuk memahami dan melakukan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sampaikan doa ini. Amin. Mari kita baca Ulangan 31 ayat 11 bagian A. Ketika seluruh orang Israel datang menghadap hadirat Tuhan Allahmu di tempat yang dipilihnya. Izinkan saya membaca ayat 11b juga. Kamu harus membacakan hukum ini di depan seluruh orang Israel. Jemaat Tuhan, ayat ini berisi perintah yang ditujukan kepada seluruh bangsa Israel, baik anak-anak maupun orang dewasa, untuk datang menghadap hadirat Tuhan Allah. Kata menghadap hadirat Tuhan Allahmu dalam terjemahan asli tertulis Lera ot et pene Yahweh Eloheika, yang secara literal berarti datang untuk dilihat di hadapan wajah Tuhan. Kesempatan ini merupakan suatu anugerah dan hak istimewa atau privilege dari Tuhan Allah untuk kita. Sebab hadirat Tuhan Allah itu kudus dan Ia memperkenankan bangsa Israel menghadap kekudusannya. Oleh karena itu, umat Allah juga harus kudus dengan hidup menurut hukum-Nya. Keluarga Kristen yang dikasihi Tuhan, di dunia Timur Tengah kuno, siapapun yang ingin datang menghadap raja harus mengikuti peraturan tertentu atau harus seizin raja. Sehingga seseorang tidak boleh dengan sembarangan datang menghadap raja. Kendati sang raja atau penguasa hanyalah manusia, namun seseorang akan merasa bersukacita jika diizinkan menghadapnya. Apalagi menghadap Tuhan Allah yang adalah penguasa atas segalanya dan raja di atas segala raja. Umat harus kudus di hadapan Tuhan Allah. Sekali lagi, ini merupakan anugerah Tuhan Allah yang harus disyukuri untuk memperkenankan umat manusia datang menghadapnya. Tuhan Allah yang menyatakan manusia layak atau tidak di hadapannya. Karena itu, janganlah menyia-nyiakan anugerah Tuhan Allah dengan tidak sungguh-sungguh setia melakukan kehendak firman-Nya. Padahal
Tuhan Allah sendiri telah melayakkan kita di hadapannya dengan menganugerahkan keselamatan melalui karya Yesus Kristus. Oleh karena itu, orang tua dan anak-anak sebagai satu keluarga yang utuh seharusnya datang beribadah bersama-sama di hadapan Tuhan Allah dalam kekudusan. Sebab seringkali ada banyak alasan yang diberikan, baik oleh orang tua maupun anak-anak, untuk tidak datang beribadah. Sulit untuk menciptakan persekutuan keluarga yang secara bersama-sama beribadah kepada Tuhan Allah. Nah, hal ini menjadi tantangan bagi semua keluarga Kristen. Gereja harus terus berupaya menggalakkan kegiatan ibadah keluarga, di mana semua anggota keluarga dapat bersama-sama beribadah kepada Tuhan Allah, membaca, merenungkan, dan melakukannya. Hidupi dan sebarkanlah nilai-nilai firman Tuhan dalam interaksi dengan orang lain, sehingga menciptakan sukacita yang dapat dinikmati bersama oleh seluruh anggota keluarga dan masyarakat. Ayat ini menekankan juga tentang pertemuan seluruh umat yang mencerminkan pentingnya kebersamaan, pentingnya kehadiran kita di ibadah gereja, persekutuan komisi, pelayanan kategorial, di komisi-komisi kerja, dan juga di persekutuan-persekutuan ibadah keluarga. Ini juga mencerminkan kebersamaan dan gotong royong dalam kehidupan bergereja dan bermasyarakat. Kiranya Tuhan akan menyertai dan senantiasa kita disemangati, diberikan pemahaman pentingnya kita datang bersekutu secara bersama, belajar firman Tuhan dan melakukannya. Amin. Mari berdoa. Ya Tuhan Allah, tolonglah kami agar tidak menyia-nyiakan anugerah yang Engkau berikan. Engkau telah memperkenankan kami manusia berdosa untuk beribadah kepadamu. Biarlah hidup kami terus merespons dengan sikap yang menyenangkan hati Tuhan. Sertailah kami semua di dalam segala tugas pekerjaan kami, aktivitas kami di hari ini. Biar kami dilindungi, diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.